Assalamualaikum Bu Dianita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan melakukan wawancara observasi ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saat observasi nanti. Sudah siap Bu Dian? Sudah siap? Oke. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai saat pembelajaran yang akan dilakukan? Kalau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, berarti anak-anak nanti akan mengamati ciri khusus hewan, khususnya pada paruh dan kaki burung, dengan bantuan augmented reality. Jadi kita menghadirkan atau dengan berbantu teknologi augmented reality. Oh, bagus sekali ya dengan augmented reality. Berarti menghadirkan suatu teknologi ya. Oke. Selanjutnya, pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran, apa yang ingin kemudian targetkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Untuk pembelajaran nanti saya ingin menargetkan supaya anak-anak bisa menguasai teknologi, salah satunya augmented reality, karena kan dilihat dari perkembangan zaman saat ini ya, anak-anak sangat dekat gitu dengan teknologi. Nah, yang ingin saya targetkan, anak-anak bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan kegiatan yang lebih positif, salah satunya yaitu melihat mata pelajaran menggunakan augmented reality. Terus mereka belajar bagaimana sih menggunakan teknologi yang baik dan apa saja teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, bagus sekali mengenai tujuan pembelajaran dan juga target pengembangannya ya. Kira-kira strategi yang akan Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi bagaimana kira-kira? Kalau untuk strategi yang disiapkan, saya menyiapkan media pembelajaran piramida. Piramida itu, jadi nanti saya akan ngeprint piramida, berbentuk piramida. Nah, piramida itu nanti akan ada berbagai media yang bisa mereka akses atau anak-anak akses. Salah satunya ada yang materinya berbentuk video, materinya berbentuk augmented reality, dan materi yang berbentuk bahan ajar. Jadi mereka bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apakah mereka senang melihat video, berarti mereka bisa menggunakan atau mengakses materi video untuk bisa memahami materi yang sedang diajarkan. Kalau misalkan anak-anaknya suka nih dengan teknologi augmented reality supaya bisa lihat hewannya secara langsung gitu ya, secara nyata, mereka bisa mengakses augmented reality-nya. Kalau misalkan, Bu, aku lebih suka baca, anak-anak yang suka baca biasanya mereka mengakses bahan ajar yang bisa mereka baca untuk mencari materi yang sedang diajarkan. Oh, baik. Berarti di sini sudah ada diferensiasi konten ya? Ya, dari kontennya. Iya. Mengenai kegiatan atau prosesnya seperti apa kira-kira? Proses pembelajarannya, kalau proses pembelajarannya anak-anak dikelompokkan. Satu kelompok itu sekitar 5 sampai 6 orang. Nanti mereka akan diberikan LKPD yang sudah disiapkan. Lalu LKPD itu sebelumnya saya belum menjelaskan materi pembelajaran. Nah, mereka akan mencari materi pembelajarannya sendiri melalui media tadi, seperti melalui augmented reality, melalui video, ataupun bahan ajar. Jadi mereka mengeksplor sendiri berdasarkan media yang sudah digunakan. Setelah itu mereka akan mengisi LKPD-nya, tentunya bersama teman kelompoknya. Mereka akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik. Mungkin begitu saja Bu Dian wawancara kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu nanti saat kegiatan observasi. Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kita cek kanan kiri, depan belakang. Coba teman kalian siapa yang tidak masuk hari ini? Ini kemarin juga tidak masuk ya, katanya sakit. Habis kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, anak-anak hari ini di kelas kita. Kelas 6. Generasi
mati. Oke, sudah bisa membuka augmented reality-nya? Kemarin bisa ya? Berarti di depan ini ya, untuk AR-nya. Yang kemarin bisa membuka AR-nya, silakan boleh scan yang ini. Kalau yang tidak, ya scan yang ini. Kalau yang tidak bisa membuka AR-nya, kalian saya dari suami sebagai tenaga praktek yang ditugaskan untuk dan sebelumnya saya itu kita ya kita juga sebagai coaching di sini akan melakukan percakapan coaching bersama Bu Wanita dan bagaimana Bu Wanita sebagai coach Wanita dan itu sebagai coaching. Jadi coaching itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin yang memimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Bu Wanita ini sebagai pemimpin. Jadi nanti dalam hal ini nanti coaching menjadi sarana untuk memimpin supaya pembelajaran ini sekaligus untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik gitu ya. Nah nanti diharapkan pas coaching ini berjalan dengan lancar dan di sini saya hanya sebagai observer. Jadi nanti kuliah tinggal ikuti saja alurnya sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan pas waktu diobservasi sama Bu Wanita. Jadi nanti pas waktu praktek coaching saya hanya perhatikan saja. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang lebih sama saya disampaikan. Perlunya seperti ini bisa mungkin untuk mengefektifkan waktu untuk saya silakan pada Bu Wanita untuk memulai. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Selamat pagi Bu Wanita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah ya. Pada kegiatan coaching kita kali ini tujuannya yaitu mengenai pasca observasi ya. Kita nanti akan mendiskusikan juga mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kemudian dilaksanakan. Bagaimana kira-kira apakah dalam kegiatan pembelajaran kemarin adakah kesulitan? Untuk kesulitan dalam pembelajaran kemarin karena memang anak-anaknya belum terbiasa dalam menggunakan IT, itu ada beberapa anak yang memang kesulitan mengakses media pembelajarannya, baik itu dari media maupun bahan ajar ataupun yang menggunakan augmented reality. Rata-rata itu anak-anak kesulitan pada saat mengakses augmented reality-nya karena mungkin ada beberapa HP yang support, ada beberapa HP yang mungkin kurang support untuk augmented reality. Menarik sekali ya Bu ya, ternyata kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan augmented reality ini peserta didik bisa lihat secara langsung lucu gitu gambar-gambarnya ya. Mereka senang gitu kayak tertarik gitu terus aja malah kalau udah boleh langsung diisi ya KPD-nya gitu. Alhamdulillah ya motivasinya jadi meningkat dengan pembelajaran itu. Selain dari penggunaan AR ada tambahan ajar yang kemudian kita gunakan. Dan ajar yang digunakan itu melalui video pembelajaran juga. Saya mengambil dari YouTube dan bahan ajar bagi anak-anak yang suka membaca itu saya sediakan untuk bahan ajar. Baik, yang tadi berarti kesulitannya itu pada saat akses penggunaan AR-nya terutama untuk bahan ajar yang lainnya yang disediakan itu kalau nggak tahu kemarin itu pakai piramida ya. Ya, piramida media piramida itu. Apakah ada kesulitan saat anak-anak men-scan barcode
ternyata ya tanpa diarahkan mereka udah langsung tahu gitu, langsung mengarahkan barcode-nya, langsung bisa mengakses pada bagian itu tidak ada yang untuk sebagai bahan refleksi ini kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi juga dari kegiatan pembelajarannya, apakah menurut Bu Dian sendiri adakah pembelajaran berdiferensiasi pada saat itu? untuk pembelajaran berdiferensiasi ada, tapi saya hanya berdiferensiasi pada kontennya saja ya, pada saat prosesnya saja, karena menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan anak. Untuk konten dan produknya itu memang belum masih disamakan, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasinya belum semua lah ya, termasuknya yang ditekankan masih pada saat prosesnya saja. Berarti pada kegiatan pembelajaran itu yang menjadi diferensiasinya dalam prosesnya. Bagaimana kan konten itu padahal sudah berbeda gitu ya, apakah menurut Bu Dian ini sudah termasuk diferensiasi atau tidak? Menurut saya baru sedikit mungkinnya itu belum sepenuhnya berdiferensiasi, karena ya belum terlalu disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Masih saya umumkan secara kontennya, tapi untuk prosesnya itu sudah sesuai. Untuk anak yang memang suka melihat atau visual, saya sediakan video. Untuk anak yang suka membaca, saya sediakan bahan ajar. Dan untuk anak-anak yang mungkin bisa dibilang kinestetik ya, karena augmented reality itu bisa kita gunakan di satu ruangan, misalkan dinyimpen gambarnya di sini, anak-anak bisa sambil jalan-jalan melihat, memperbesar gitu. Jadi untuk prosesnya sudah maksimal, tapi untuk konten dan produknya saya rasa sendiri masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk apakah kedepannya gitu ya, jika pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan apa yang harus dia lakukan untuk menerapkan diferensiasi produk? Maka yang saya lakukan untuk diferensiasi produk tentu dengan yang pertama mungkin asesmen awal dulu ya Bu ya. Dengan asesmen awal lalu memetakan kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuannya, lalu saya akan menyusun strateginya juga bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang selanjutnya saya akan berdiskusi juga dengan teman sejawat ataupun dengan teman-teman lain bagaimana sih menyajikan pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk produknya gimana ya, kayak dalam pembelajaran berdiferensiasi produknya mungkin nanti bisa lebih dibedakan hasil akhirnya berbeda ya. Seperti mungkin untuk pembelajaran kemarin kan saya masih presentasi untuk seluruh kelompok, masih presentasi, mungkin nanti akan dibedakan, mungkin ada yang presentasinya, ada yang mungkin menulisnya, ada yang menceritakannya berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi dibeda-bedakan gitu. Ternyata kalau misalnya diferensiasi ini dilaksanakan secara utuh, baik secara produk, konten, proses dan lain sebagainya, mungkin akan tepat sasaran dan lebih tepat sasaran kepada peserta ini. Untuk kesulitannya juga ternyata dia sudah menemukan solusinya sendiri. Bagaimana menerapkan diferensiasi produk pada pembelajaran yang akan datang. Jadi kesulitannya atau nanti kira-kira rencananya kemudian mau melakukan diferensiasi atau melaksanakan rencana diferensiasi ini kapan? Saya harap saya bisa konsisten ya Bu ya, bukan hanya kemarin-kemarin saja. Saya harap bisa konsisten karena memang sebelum-sebelumnya tidak setiap pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tapi berkat kemarin mencoba gitu secara full memahami apa itu pembelajaran diferensiasi, lebih memahami karakter anak-anak dan kemampuannya. Saya harap bisa terus konsisten melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan dilihat dari kemarin pada saat melakukan observasi itu terlihat apa sih yang harus saya lakukan, seperti mungkin saya bisa
lebih eksplor mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu yang bisa dilakukan seperti apa dengan penggunaan IT tentunya, dengan memasukkan teknologi di dalamnya supaya anak-anak juga, karena anak-anak sekarang itu menghadapi era digital ya Bu ya, saya ingin mereka juga bisa mahir dalam berteknologinya, tetapi memang dalam masih berpikir positif atau menggunakannya dalam pembelajaran. Baik Bu ya, sangat menarik sekali ya saat saya mengikuti kegiatan kelas kuliah itu. Saya juga kalau jadi murid kuliah senang. Meskipun ya sana kesini ya karena ada anak-anak yang memang ya kesulitan itu, tetapi alhamdulillah mereka cepat gitu ya. Iya betul. Karena gen alpha mungkin lebih mudah mengerti teknologi. Baik, untuk tindak lanjutnya tadi kan beliau sudah sampaikan juga mengenai secara konsisten nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi, tidak hanya pada saat dilakukan observasi saja tentunya ya. Mungkin nanti saya akan menantikannya ya Bu Delia untuk sharingnya untuk komunikasi mengenai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan juga penggunaan IT yang tadi sudah Bu Delia sampaikan bahwa kemudian sangat menginginkan peserta didik ini mahir IT dalam hal atau ruang lingkup yang positif. Baik kemudian mungkin begitu saja kegiatan bersihnya hari ini. Saya tutup kegiatan bersihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kemana-mana. Memberikan Pak Kali dan harap bisa diperhatikan. Tadi saya perhatikan coach itu beliau kita dan kemudian sebagai coaching dan juga saya perhatikan tujuan ditetapkan oleh tanggung jawab dari beliau sendiri bukan dari beliau kita. Kemudian tadi juga terlihat tidak apa ya beliau kita tidak melihat menggurui gitu ya, dan memberikan saran dan tidak memberikan nasihat. Seperti contoh misalkan coba deh Bu dia lakukan seperti ini, nah ini kan berarti sarannya. Kalau saran itu kalau misalkan udah sampai ke titik saran seperti itu, berarti itu bukan di coaching, gitu ya, tapi itu mentor kayak gitu. Saran harusnya kayak gini, apa lebih efektif kalau kayak gini. Nah ini tadi tidak terlihat seperti itu, tapi sudah bagus. Dan kita memberikan saran yang nasihat kepada tanggung jawab pada saat meminta saran gitu kan. Kadang kalau misalkan sampai ada seperti ini yang di coaching oleh kita kan kita berinteraksi, kemudian dia itu sarannya kayak ini, kemudian jangan sampai kita tidak saran. Kadang saya juga pas waktu praktek coaching gitu dites sama itu ya, karena kalau misalkan memberikan saran itu sudah lebih bukan coaching. Misalkan hanya saya kalau lihat ini itu bingungnya gimana ya caranya, kira-kira Bu Wajibnya tahu nggak ada ide bagus nggak gitu kan ya, ada ide sebenarnya Bu nggak tahu ide tapi jangan sampai mengeluarkan. Jadi gimana caranya berikan kesempatan prioritas pada dunia. Coba apa kira-kira ada pengalaman apa yang dunia lakukan. Nah berikan kesempatan walaupun misalkan waktunya itu beberapa menit ya, 1 menit supaya pikir gitu ya. Ya yang namanya coaching itu seperti itu, coach itu menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dunia dari potensi. Kemudian tidak sampai memberikan saran ya tadi ya. Bagus, kemudian percakapan juga 2 arah dan rekan sejawat atau skoci lebih banyak bicara daripada kita. Jadi kuliah kita menggali potensi kuliah, kemudian kuliah kita memberikan pertanyaan, ya kemudian pertanyaan juga dari jawaban sebelumnya, gitu, jawaban yang dilakukan yang diberikan oleh kuliah. Dan kemudian tadi menjelaskannya luar biasa ya, hal itu jangan sampai menjadi coach seperti itu yang kita yang dilakukan itu
caranya panjang gitu ya, sehingga yang ini nungguin ya, kemudian nungguin terus jawabannya hanya cukup ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kadang kita menemukan seseorang seperti itu ketika di coaching, di mana misalkan orang tersebut yang ditanya oleh si coach itu jawabannya iya atau tidak gitu ya, cukup iya. Bagaimana menurut ibu tentang proses pembelajaran tadi, apakah saudara berjalan dengan baik? Iya baik. Nah, dan sampai seperti itu. Sebisa mungkin Bu Yolanda harus atau yang proses menjadi coach itu sebisa mungkin digali. Kalau misalkan si coach itu jawab iya saya baik, nah kita langsung jawab menurut ibu baik definisi di sana seperti apa?